Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak. Amanda Zevanya, my love, my everything. Ya. Saya berdoa agar saudara penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kebaikannya. Dan kalau engkau sedang menikah, biar rumah tanggamu penuh dengan kebahagiaan. Kalau engkau sedang dating, saya berdoa agar yang sedang kau datingin hari ini adalah yang dari Tuhan. Kalau bukan, agar segera putus setelah menyaksikan YouTube channel ini. Dan kalau engkau yang jomblo, saya berdoa agar pengembaraanmu mencari kitab suci mencari pasangan yang terbaik. Tuhan restui dan bertemu dengan tulang rusukmu yang terhilang. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk menaruh senyuman dalam wajah kami. Terima kasih untuk memberikan kami kembali napas kehidupan di pagi hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mengasihi-Mu Yesus, sebab Engkau baik dan Engkau sangat mengasihi kami. Kami mau belajar firman Tuhan, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Siapapun menyaksikan YouTube channel ini, hamba-Mu berdoa, mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tadi saya pas berdoa, saya nyadar, saya pembukaannya alay juga ya. Tapi nggak apa-apa, biar alaynya saya bisa membuat tersenyum wajah saudara. Karena senyum itu kata orang ibadah saudara. Ketika kita tersenyum bukan karena kita punya banyak duit. Kita tersenyum karena kita tahu Tuhan memegang hidup kita. Hari ini kita akan membahas true identity in Christ. Atau identitas kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Mengapa saya sebut dengan in Christ? Karena dunia ini berusaha menaruh identitas saudara. Setiap hari kita digempur dengan berita, dengan iklan, dengan TV, dengan radio. Saya baca sebuah penelitian, satu hari ada 400 iklan sedikitnya yang tanpa kita sadari kita saksikan. Walaupun penelitian ini dilakukan di sebuah negara bagian di Amerika yang mungkin metropolitan dan sebagainya. Tapi saya percaya at least minimal 200 iklan dalam satu hari pasti pernah kita lihat. Sadar nggak sadar kita berangkat ke kantor, di kereta ada iklan. Di jalan ada iklan, kita buka HP, sekarang semua platform media, semua platform apapun itu, sosial media, saudara buka Instagram saudara ada iklan. Saudara buka apa lagi? YouTube ada iklan. Saudara naik mobil, nengok kiri kanan, billboard di mana-mana. Dan tahukah saudara, iklan itu bertujuan untuk menarik perhatian saudara, untuk saudara membeli. Contoh, saya ada iklan jeans, saudara akan merasa keren kalau punya jeans yang diiklanin itu. Contoh HP terbaru, saudara akan merasa keren kalau punya HP yang baru, mobil yang baru, rumah yang baru, dan sebagainya. That's why temanya hari ini adalah our identity, true identity in Christ. Atau identitas yang sebenarnya di dalam Kristus. Karena dunia ini selalu berusaha membuat kita berpikir berdasarkan sudut pandangnya dunia. Saya mau bilang sama saudara bahwa setan berusaha membuat saudara lupa akan your true identity in Christ. Setan berusaha membuat saudara tidak menyadari bahwa deep down inside of your heart, di dalam hatimu deep down-nya ada your true identity. Setan tahu dia nggak bisa menyakiti Allah. Satu-satu yang setan bisa lakukan adalah menyakiti yang Allah kasihi. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Coba deh ngaca sebentar dan bilang sama yang di kaca, yang punya surga crazy in love with you. Wow. Suatu hari saya dengar kabar teman saya disukai sama salah seorang anak konglomerat. Ya saya nggak tahu namanya juga sih. Tapi dia bilang, gila lu. Anaknya si ini DM gua. Ngajakin gua jalan dan sebagainya. Oh dia itu bangga banget. Seneng banget. Karena dia merasa elevated. Ngerasa naik harga dirinya. Dia merasa berharga. Karena anak dari kalangan jet set itu saudara, atau ultra rich itu saudara, atau yang terkenal sultan itu menaruh perhatian sama dia. Saya bayangin deh, kalau kita memahami sebenarnya bahwa Tuhan mengasihi kita, dia cinta sama saudara dan saya, harusnya kau akan lebih bisa melompat, bergirang, berteriak dan bilang yes. Kenapa lo yes? Lo kaya? No. Lo punya jabat duit? No. Lo baru menang tender? No. Kenapa? Gue baru tahu Tuhan sayang banget sama gue. Tuhan cinta banget sama gue. Saya teringat sebuah kisah di Amerika dengan julukan Burger King Man. Ada seorang pria di sebuah negara bagian di Amerika diketemukan dalam keadaan telanjang, dipukuli dan tanpa identitas. Dan celakanya dia mengalami amnesia atau lupa ingatan.
Perawat menanya tentang dia, namanya segala macam, dia blank, nggak inget sama sekali. Saudara mau tahu, selama 8 tahun dia nggak inget siapa dirinya. Iklan ditaruh di mana-mana, media bahkan menjadi sempat viral di negara bagian tersebut, bahkan di seluruh the whole state di negara bagian di Amerika, tapi tetap nggak ada yang tahu selama 8 tahun. Tahukah saudara bahwa bisnis pencurian identitas hari-hari ini marak dengan tajam? Identitas KTP, identitas HP, identitas kartu kredit dan sebagainya. Dan tahukah saudara, sedihnya banyak orang yang identitasnya dicuri oleh iblis. Banyak orang yang identitasnya dicuri oleh si jahat. Dan bukan hanya iblis curi, tapi iblis kasih identitas yang baru. Iblis bilang begini, kamu itu berharga karena kamu cantik. Kamu itu berharga karena kamu kaya. Oh, pantas dia mau sama lo kan cantik. Oh, pantas aja dia suka sama lo, karena kan lo kan keren. Oh, dia mah deketin sama lo karena papa lo kan orang kaya. Dan tanpa kita sadari kita mengembrace identity yang dunia tawarkan. Sehingga ketika kita nggak cantik, nggak kaya, papa kita nggak kaya, ketika kita gagal, kita nggak punya kekuatan untuk menatap dunia ini. Kita berkata bahwa saya kan udah nggak cantik lagi, saya kan udah nggak kaya lagi. Ada banyak pejabat ketika nggak menjabat lagi mengalami sebuah sindrom yang terkenal dengan post power syndrome. Kehilangan kekuasaan membuat mereka kehilangan jati diri. Kehilangan uang membuat orang kehilangan jati diri. Ini yang Tuhan gak mau. Tuhan mau bilang gini sama saudara, hey, identitasmu bukan terletak dari apa yang kau kenakan, apa yang kau punya, apa yang kau miliki, bukan berapa banyak uang di bankmu, tapi your true identity terletak dari dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara. Ketika kita memahami kebenaran ini, ketika kita memahami bahwa siapa kita dalam Kristus, maka semua menjadi masuk akal. Selama kita tidak memahami apa maksud tujuan Tuhan mengasihi kita dan menciptakan di muka bumi, semuanya nggak akan masuk akal. Mengapa disakiti, mengapa begini enggak. Tapi ketika kita menyadari tujuan maksud Allah dan mengapa Ia mengasihi kita, maka hidup ini akan menjadi masuk akal. Kita akan lebih kuat, lebih tajam, lebih cepat. Dan kita akan menjadi orang-orang yang tidak dapat dikalahkan. Karena kita menaruh harap kita bukan sama dunia. Kita menaruh harap kita sama Tuhan. Your true identity. Ada 35 identitas saudara dalam Kristus. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang yang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang yang telah beroleh belas kasihan. Your true identity in Christ, atau identitas sebenarmu dalam Kristus. Yang pertama, bahwa saudara completely accepted. Saudara sepenuhnya diterima. Alkitab mengatakan bahwa you have been chosen by God Himself. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 terjemahan LB, you have been chosen by God Himself. Yang pilih saudara bukan manusia, tapi Tuhan. Yang angkat saudara bukan manusia, tapi Tuhan. Yang bela saudara pasti juga bukan manusia, tapi Tuhan. Saudara dan saya dalam di dunia ini kita banyak mengalami penolakan. Penolakan di sekolah, penolakan di kantor, penolakan di lingkungan, penolakan dari sosial media dan sebagainya. Itu membuat kita mengalami luka. Dan luka itu membuat kita mengalami sakit. Dan rasa sakit itu membuat kita, saudara, menutup diri. Dan karena kita menutup diri, timbul pikiran-pikiran yang hancur dan sebagainya. Dan mengantar kita kepada yang namanya apa? Mengasihani diri kita. Ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Makanya banyak orang berusaha diterima oleh lingkungannya. Dengan melakukan apapun. Mengubah cara berpakaian, mengubah rambutnya. Bahkan merokok, drugs, mabok. Bahkan pakai apapun itu, menyakiti dirinya, bahkan pura-pura nakal, padahal dia sebenarnya nggak nakal. Pura-pura galak, padahal dia nggak. Pura-pura keren, pura-pura berani. Bahkan penelitian mengatakan banyak anak-anak muda melakukan tawuran, ribut, narkoba, bukan karena mereka mau, tapi rootnya karena mereka merasa ditolak. Orang bilang caper. Tahukah saudara bahwa kuasa penerimaan membuat banyak orang rela melakukan banyak hal.
Tahukah saudara bahwa kuasa penerimaan membuat banyak orang rela menjual tubuhnya demi memberi barang-barang branded supaya diterima. Merokok supaya diterima. Apalagi narkoba supaya diterima. Orang rela willing to doing extra mile supaya diterima. Kuasa penerimaan membuat orang melakukan banyak hal. Padahal itu semua seperti naik roller coaster. Sebentar. You know what I mean? Sudah tahu apa maksud saya? You are completely accepted. Sepenuh-penuhnya surga menerima saudara. Saudara ingat kisah anak yang hilang? Hancur berantakan. Dunia menghancurkan dia. Dunia membuat dia bangkrut. Dia dirampok oleh dunia habis-habisan. Ketika dia kembali kepada bapaknya dengan tujuan menjadi budak bapaknya. Menjaga babi. Apa yang bapaknya lakukan? Alkitab mencatat bapaknya setiap hari keluar rumah. Menanti anaknya. Ketika anaknya pulang, bapaknya berlari dengan kencang seperti seorang pelomba pelari profesional. Memeluk anaknya, nggak bertanya anak nakal, anak bandel. No, bapak cium ini, kasih cincin, kasih jubah, kenakan sepatu karena sepatu itu atau sandal atau apapun itu sebagai lambang hanya owner, hanya anak, hanya master, hanya tuan yang boleh pakai sepatu di rumah. Dengan segenap cepatnya bapaknya memulihkan posisinya. Jangan cari penerimaan di luar sana. Karena dunia akan selalu berkata kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik, kurang kurus, kurang gemuk. Dan kurang. Karena dunia selalu membuat kita merasa kurang. Tapi Tuhan berkata apa? Bahkan ketika kita masih sangat kurang, Dia tetap mati buat kita. Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan cinta sama kamu. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau bilang sama saudara. Mari bangkit. Kau diterima. Kau dikasihi. Kau dicintai. Peluk cinta itu, ambil kasih itu, tinggal di dalamnya. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang sedang merasa tidak dikasihi karena gagal. Kepada mereka yang sedang merasa at the lowest point karena ditinggalkan. Kepada mereka yang sedang berada dalam lembah kekelaman. Bilang sama mereka, hey, I have good news for you. Saya punya kabar baik buat kamu. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Do it all. Mari sama-sama, you are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
forever in my life. You see me through. You see me through. Season dari musim demi musim Engkau melihat kami. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and now look to you, and now wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Truly I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, for your faithfulness. I'm carried everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Saya berada dalam kasih setiamu, Tuhan. Saya dibimbing, saya dipegang oleh tangan yang setia. Never let me go. Truly, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go. Truly, Lord, you never let me go. Truly, Lord, you never let me go. Truly, Lord. Untuk selamanya, sampai selamanya, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Yang punya surga sangat mengasihi.